Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Putri Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi Proxmox dan memberikan penjelasan sedikit terkait Proxmox. Proxmox merupakan salah satu platform virtualisasi open source yang berbasis Linux Debian, baik secara hardware maupun operasi sistem, untuk mengelola dua teknologi virtualisasi. Platform virtualisasi ini sering disebut juga sebagai alternatif selain VMware dan cocok ditujukan untuk development maupun production. Proxmox ini juga melakukan manajemen kontainer, virtual machine, storage, jaringan virtual, high availability, cluster melalui antarmuka web, dan juga bisa menggunakan command line. Nah, Proxmox ini juga memiliki fungsi khusus, diantaranya yaitu ada kernel virtual machine atau KVM, di mana merupakan kernel based virtual machine yang ditambahkan pada Linux untuk membuat full virtualisasi. KVM juga merupakan bagian integral dari Linux sejak tahun 2007. Selanjutnya ada Linux Container. Linux Container ini sering disebut juga sebagai virtualisasi operasi sistem, yang merupakan salah satu virtualisasi yang menggunakan kontainer. Virtualisasi ini juga memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dan juga kecepatan aksesnya yang menjadikan LXC berkembang dengan cepat. Berikutnya ada QEMU. QEMU menyediakan emulasi dan virtualisasi interface. Ya, berikutnya di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari Proxmox apabila ingin menginstal Proxmox. Yang pertama yaitu gratis. Pengguna itu dapat mengunduh juga menggunakan secara gratis. Terus juga dapat membuat klaster data dengan fitur yang lumayan lengkap tanpa perlu membayar sepeser pun. Meskipun begitu, bila sewaktu-waktu membutuhkan dukungan support, dapat membeli layanan support agar dapat membantu keluhan atau pertanyaan mengenai Proxmox untuk update aplikasi. Penggunaan tetap dapat memperbarui aplikasi secara gratis ataupun berbayar. Bisa memilih update yang berbayar, pengguna akan mendapatkan fitur yang lebih lengkap. Jadi, fitur ini tuh sebenarnya gratis, namun seperti fitur-fitur aplikasi yang lainnya, jika ingin lebih lengkap, maka kita dapat membayar. Selanjutnya itu ada built-in firewall, yaitu gunanya untuk melindungi klaster masing-masing dari virtual machine. Lalu selanjutnya mendukung KVM. Nah, dengan adanya kehadiran KVM saat menggunakan Proxmox itu dapat menjadi modul tambahan pada kernel Linux untuk menjadikan full virtualization. Linux juga menyediakan virtualisasi yang stabil pada KVM. Mengapa? Karena virtual machine dalam KVM tidak bergantung pada host operasi sistem. Lalu selanjutnya mendukung LXC. Nah, LXC ini kan merupakan virtualisasi terbaru yang lebih efisien. Jika pada virtualisasi biasa, suatu host bisa dipakai maksimal sekitar 100 VM atau virtual machine, maka dengan LXC, host tersebut dapat digunakan hingga 100 VM tanpa mengorbankan kinerja. Nah, dari hal tersebut, mengapa mulai versi 4 lebih mengedepankan LXC dalam virtualisasi. Selanjutnya yaitu mendukung Open vSwitch. Ini Open vSwitch ini yaitu virtual switch yang digunakan dalam lingkungan virtual. Proxmox mendukung penuh Open vSwitch. Lalu ada tampilan gratis. Proxmox mendukung tampilan Graphically User Interface.
yang memudahkan dalam melakukan manajemen perangkat-perangkat virtual. Dari sebagian besar tasks itu dapat dijalankan melalui GUI atau Graphical User Interface tersebut, meskipun tetap ada hal-hal yang dapat dijalankan melalui command line. Nah, yang terakhir terdapat berbagai login untuk storage. Nah, si Proxmox ini mendukung local directory, ISDSY, LVM, NFS, CloudFS, KPRBD, dan ZFS. Adapun Proxmox dapat dipasang pada hardware apa saja selama kompatibel dengan Linux. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti memiliki RAM dan kapasitas hard disk yang harus besar, misalnya Neo Metal. Nah, bagaimana sih cara instalasi Proxmox? Saya akan menjelaskan cara instalasi Proxmox secara singkat dan jelas pada video selanjutnya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Untuk menginstal Proxmox sama seperti akan menginstal operasi sistem. Jadi di sini kita setelah mengklik new, kita beri nama, lalu untuk tipenya yaitu Linux, karena Proxmox ini merupakan bagian dari Linux. Nah, ini terserah mau diisi berapa, yang penting tidak melebihi kapasitas dari si VirtualBox yang telah tersedia. Di sini kita pakai memorinya kurang lebih sekitar 4, dan RAM-nya 3 GB. Dan untuk penyimpanan hard disk-nya kita gunakan 16 GB. Di sini kita setting agar pas menjadi 16 GB. Lalu kita klik next. Lalu ini finish. Nah, setelah itu kita pilih menu setting, pilih bagian pada storage, lalu kita pilih yang primary device 0. Nah, untuk controllernya di sini kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan disknya yaitu Proxmox yang sebelumnya kita telah install, yaitu versi 6.4.1 ISO. Lalu networknya kita menggunakan host adapter. Setelah itu kita start. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bagian install Proxmox, lalu tunggu. Selanjutnya akan tampil ini, kita oke, terus I agree dan di next saja. Untuk country kita pilih Indonesia, type zone otomatis Jakarta. Lalu untuk passwordnya kita bisa isi, terserah kita mau apa, masukkan password, lalu masukkan juga emailnya. Di sini saya menggunakan emailnya Sherly, jadi sherly.indiana03@gmail.com. Jika sudah memasukkan email password, selanjutnya next. Nah, untuk hostname ini bebas ya, mau pakai apa. Sebagai contoh, karena tadi email Sherly, jadi kita pakai nama Sherly dengan IP yang tersedia. Lalu next. Nah, otomatis rebootnya kita hilangkan. Setelah itu kita klik install. Nah, di sini kita tunggu proses instalasi terlebih dahulu. Memang sedikit lebih lama prosesnya, jadi kita tunggu sejenak.
sedikit lebih lama prosesnya. Jadi kita tunggu saja sampai 100%. Ya, jika berhasil tampilannya akan seperti ini. Ada alamat HTTP-nya di situ untuk membuka di halaman Chrome nanti. Bisa kita copy agar tidak lupa. Lalu bagian storage-nya kita remove disk yang tadi kita masukkan. Setelah itu kita lakukan reboot. Nah, pada bagian Google Chrome kita masukkan alamat email atau alamat host yang tadi terdapat pada bagian instalasi Proxmox atau yang sebelumnya setelah kita copy. Lalu alamatnya berisi 192.168.56.103.8006. Nah, setelah itu bisa kita klik enter. Nah, bagian ini kita klik saja yang advance, lalu proses to alamat hostname tersebut. Nah, di sini terdapat username dan password. Kita masukkan username dan password yang username-nya bisa terserah kita, tapi passwordnya menggunakan password sebelumnya yang kita telah atur. Nah, di sini oke, lalu oke lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini, tampilan Proxmox. Nah, ini untuk setelah di reboot maka akan tampil seperti ini, welcome to Proxmox virtual, dimana kita disuruh untuk membuka halamat HTTPS tersebut pada Chrome. Nah, di sini ada disuruh login, kita masukkan kembali username dan passwordnya. Setelah di enter maka kita pilih. Begitulah prosesnya, kurang lebihnya mohon maaf.